Tiga pengurus DPD PSI Solo dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi. Tiga pengurus DPD PSI Kota Solo periode 2019-2024 dilaporkan kader partainya sendiri atas dugaan tindak pidana korupsi, di mana terjadi penyelewengan dana partai yang bersumber dari hibah dari Kesbangpol Kota Solo senilai 86 juta rupiah. Laporan ini dilaporkan internal PSI ke Kejaksaan Negeri Solo, Rabu tanggal 29 Mei tahun 2024. Kuasa hukum para kader, Argo Triyunanto Nugroho menjelaskan, ada tiga orang yang dilaporkan antara lain AYP, TM, dan LAK, di mana ketiganya merupakan pengurus inti DPD Partai PSI periode sebelumnya. Dugaan korupsi ini berupa kegiatan pendidikan politik bagi para kader, di mana kegiatan tersebut diduga fiktif, di mana kegiatan LPJ pertama tahun 2019 dengan nilai kegiatan Rp10.972.000, kemudian tahun 2020 dengan nilai kegiatan Rp25.297.000, di tahun 2021 senilai Rp26.581.400, dan terakhir di tahun 2022 nilai penyelewengan sekitar Rp26.774.650. Argo mengatakan dalam laporan ini, pihaknya juga melengkapi dengan bukti berupa fotokopi LPJ dari kegiatan tersebut. Argo menduga ada tindak pidana korupsi pada kejadian ini, sesuai yang diatur dalam Pasal 2, UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Sedangkan Wakil Ketua DPD PSI periode 2019-2024, Iwan Sulistyo membenarkan tidak adanya kegiatan tersebut. Laporan terhadap kader yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi ini juga pernah terjadi di Surabaya, bahkan telah memiliki tersangka. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Solo, DB Susanto membenarkan akan adanya laporan tersebut, di mana pihaknya mendapat informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Saya mewakili dan mendampingi rekan-rekan dari PSI, yaitu dari Wakil Ketua ya, Mas Iwan, melakukan laporan dugaan tindak pidana korupsi mengenai dana bantuan partai politik tahun 2019 sampai 2022. Seperti itu. Jumlahnya sebesar berapa? Untuk nilainya sekitar 86.600 jutaan gitu. Tadi kita audiensi dan ditemui oleh Pak Kajari, juga Pak Kasita dan Pak Kasih seperti itu. Terlapornya siapa? Terlapornya pengurus DPD PSI Kota Surakarta. Ada berapa orang itu, Pak? Ada 3 orang. Ya, inisialnya ya. AYP, terus TM sama LAK. Iya. Jabatannya ya pengurus lah. Pengurus periode DPD. itu ya berarti. Indikasinya mungkin Pak ada ini Gimana? Indikasi itu dana tersebut mungkin indikasinya awalnya seperti apa? Oh ya, ini jadi rekan-rekan pengurus PSI juga kader di situ kan ada ini ya apa? Dalam laporannya LPJ ada kegiatan pendidikan politik pada tahun 2019 sampai 2022. Padahal itu kan kegiatan itu tidak pernah ada, dan itu kan juga masa COVID ya, kita nggak boleh untuk kumpul-kumpul gitu, kita malah bisa ditangkap Satpol PP ya, gitu kan, tidak boleh kan acara kumpul-kumpul, tapi itu ditulis di dalam proposal dan juga di dalam LPJ. itu berapa kegiatan? Itu ya dari 2019 sampai 2022. Beberapa kali itu per tahun. Berapa Pak? Dengan nilai apa? Nilainya berapa? 86.600 sekian juta. Betul-betul DNA ini bisa terjadi dengan baik. Dan perlu kami sampaikan bahwa kejadian serupa yang sudah terjadi di Surabaya dan sudah dilakukan penanganan dan penindakan, sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan Solo ini menjadi yang kedua. Dan nanti mungkin akan disusul daerah lain yang juga ada kasus-kasus yang sama, sehingga ini nanti bisa menjadi pemicu atau menjadi trigger bagi daerah-daerah lain untuk melakukan hal yang sama ketika kader PSI melakukan tindak pidana korupsi.
kami kedatangan dari Dewan Pengurus PSI Kota Surakarta. Yang pertama adalah dalam rangka audiensi antara pengurus PSI Surakarta dengan kejaksaan. Terus kemudian yang kedua adalah menyampaikan informasi berkaitan adanya dugaan penyimpangan dalam rangka pengelolaan dana hibah yang diterima oleh PSI Surakarta. Kemudian dari apa yang disampaikan mereka ini intinya adalah meminta kepada Kejaksaan Surakarta untuk bisa melakukan penelitian, kemudian melakukan tindak lanjut apa yang bisa dilakukan oleh Kejaksaan Surakarta, sehingga kami pun juga memberikan tanggapan. Tentunya apa yang sudah dilaporkan oleh rekan-rekan ini akan kami pelajari, akan kami teliti, dan selanjutnya nanti akan kami sikapi. Kemudian nanti akan kita berikan informasi kepada yang bersangkutan. Itu yang tadi yang terjadi ya. Dan tadi dari PSI itu juga menyampaikan bahwa kepengurusan ini juga sudah mau berakhir, jadi mereka meminta kepada kita untuk segera bersikap. Nanti akan disampaikan bahwa kita punya mekanisme untuk melakukan atau menangani suatu permasalahan yang dilaporkan ataupun disampaikan oleh masyarakat.